Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali anak-anak dalam mata pelajaran seni budaya kelas 7 bersama saya Ibu Juliana Ekowati. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat kan? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab 1 kali ini, kita akan mempelajari tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Tentunya kalian pernah juga menggambar flora, fauna, juga alam benda ini pada kelas-kelas sebelumnya pada waktu kalian masih sekolah di SD atau di MI kemarin. Nah, anak-anak, apa saja yang kita perlu pelajari dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda kali ini? Yang pertama, pengertian menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang kedua, objek menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang ketiga, komposisi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Dan yang keempat, teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, anak-anak, kalian tentunya suka sekali dengan menggambar. Karena menggambar ini kita tidak memerlukan berpikir yang terlalu keras. Kita tidak perlu harus menghafal atau harus menghitung, tapi kita sekedar oret-oret saja itu sudah menjadi sebuah gambar. Apa sih menggambar itu? Menggambar adalah kegiatan membentuk imajinasi yang kita tuangkan dalam bidang datar sehingga akan membentuk suatu goresan yang indah. Nah, kali ini kita menggambar flora. Apa itu menggambar flora? Kita perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar bunga. Dan yang kedua ada gambar batang buah naga. Ya. Nah, dari kedua gambar ini kita bisa menyimpulkan apa itu menggambar flora. Ya, menggambar itu tadi ada gambar bunga bangkai dan gambar batang dari buah naga, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa menggambar flora artinya menggambar tumbuh-tumbuhan. Jadi dari segala jenis tumbuh-tumbuhan yang kita gambar, mulai tumbuhan kecil ataupun tumbuhan besar, baik itu buahnya atau bunganya, itu dikelompokkan dalam jenis menggambar flora atau menggambar tumbuh-tumbuhan. Tadi ya, kita lanjutkan bahwa menggambar flora itu kita membutuhkan objek-objek yang kita pakai sebagai pedoman dalam menggambar flora. Apa saja itu? Yang pertama pohon, yang kedua bunga, yang ketiga daun, dan yang keempat buah. Nah, anak-anak bisa memilih objek dalam menggambar flora. Bisa itu pohon, bisa itu bunganya saja, bisa itu daunnya saja, atau bisa juga buahnya saja. Namun dari 3 rangkaian bunga, daun, dan buah, ini bisa menjadi satu rangkaian atau yang disebut dengan pohon yang lengkap dengan bunga, daun, dan buahnya. Atau bisa sendiri-sendiri, menggambar bunga, digambar bunganya saja. Menggambar daun, digambar daunnya saja. Menggambar buah, digambar buahnya saja. Boleh. Itu juga tetap termasuk dalam menggambar flora. Gitu ya. Kita lanjutkan. Dalam menggambar flora,
kita perlu memperhatikan komposisi. Apa itu komposisi? Komposisi itu keselarasan letak dari gambar. Ada dua jenis komposisi. Yang pertama komposisi simetris, yang artinya objek di bagian kanan itu sama dengan yang di bagian kiri gambar. Ya. Jadi kita menggambar yang simetris itu letaknya berada di tengah, di mana bagian kanan, objek bagian kanan itu sama besarnya dengan objek bagian kiri gambar. Yang kedua, asimetris. Asimetris itu artinya tidak sama. Jadi objek yang bagian kiri itu tidak sama dengan objek yang di bagian kanan. Mungkin yang kiri bisa lebih besar daripada yang kanan, atau bisa yang kanan lebih besar daripada yang kiri. Itu namanya asimetris. Kita bisa lihat contoh gambar yang simetris dan asimetris pada gambar berikut. Nah, kita lihat di sini. Ini ada gambar simetris. Ada gambar simetris. Nah, jadi bagian yang kiri sama dengan bagian yang kanan. Namanya simetris. Yang asimetris ini tidak sama. Jadi bagian yang kiri itu tidak sama dengan bagian yang kanan. Paham ya anak-anak? Kita lanjutkan pada teknik menggambar flora. Dalam menggambar flora itu kita mempunyai bermacam-macam teknik tergantung dari jenis objek yang kita gambar. Kita menggambar bunga matahari tekniknya tidak sama dengan menggambar bunga Kamboja. Tidak sama juga dengan kita menggambar buah apel. Itu berbeda-beda. Kita nanti bisa melihat, mencari teknik-teknik menggambar flora ini di buku kalian masing-masing. Ada contoh-contohnya teknik menggambar flora. Atau kalian juga bisa melihat di YouTube, atau kalian bisa juga melihat di Google. Terserah kalian. Tapi yang pasti dalam menggambar flora, sebelum kita menggambar itu harus kita siapkan dulu alat dan bahan. Apa alat dan bahannya? Tentunya ya kertas gambar dan pensil juga pewarna. Bagaimana teknik menggambarnya? Kita ikuti pada pertemuan berikutnya. Dan nanti pada pertemuan berikutnya kalian siapkan alat dan bahannya yaitu kertas, pensil, penghapus, spidol, dan krayon. Paham ya anak-anak? Ingat, siapkan dulu alat dan bahannya besok pada waktu pertemuan berikutnya. Saya akhiri, terima kasih dan selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.